كل وانزل ما في كسره فإنه أول من ينزل
تنزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرتنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسد بما توبة ذنوبه وسدد برداء المغفرة عيوبه صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sama kita ikut tadi itu murid yang jadi sampai kita menunggu seperti pantun gara-gara ngantuk aki-aki bawa orang duduk di gentong gentongnya retak ini aki-aki gede bener aki-aki megang orang duduk di gentongnya retak kaki boleh lonjoran tangannya masuk kantong duitnya masukin kotak ini baiklah begitu sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah oleh guru kita dan Mukarram Kiai Haji Ahmad bin Aus kepada beliau kami persilakan sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalah thumma taba min ba'di wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa li masyikhina wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hadirin mukarramin dan mahbubin yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, pimpinan subuh keliling Suling 1278 ya. Saya tadi nanya 1278 apaan? Ini RW ternyata ya. Kalau besok nambah berarti nambah ya. Misalnya RW 8 91278 9. Semakin nambah terus makin banyak nomornya. Berarti tambah barokah ya. Amin. Yang kami hormati Syahibul Bait Bapak Ustaz Haji Agus Harjito selaku pimpinan Majelis Zikir Al-Bahri. Yang kami hormati yang mengimami kita tadi salat subuh, terus juga pembacaan Maulid Nabi Ustaz Gufron. Saya nyebutnya beliau dengan Ustaz Rocker, suaranya menggelegar ya. Yang kami hormati para ustaz, para kiai, para ketua DKM, musola dan masjid yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengalami takzim hormat kami kepada para ketua DKM baik musola maupun masjid. Dan lupa pula yang kami hormati Bapak Kiai Nasuha selaku Rais RW Nahdlatul Ulama Kecamatan Cimanggis, Satpol Ustaz Agus dan para asatidz yang lainnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah menyambung silaturahmi dalam rangka melakukan subuh keliling. Ini sebuah rutinitas yang sangat luar biasa yang pada hari ini kalau nggak salah saya dapat informasi penutupan, benar ya? Allah sekaligus ya Isra dan Mi'raj. Saya sebenarnya badalan dari Ki Abdullah ya, beliau nggak bisa menunjuk saya karena yang menunjuk guru ya
sendiri sam'an wa ta'atan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan tentunya pada pertemuan pagi hari ini kita berharap di bulan Rajab Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup terlebih yang sudah meninggal dunia. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Allah limpahkan karunia rezeki kepada kita. Allah jadikan keluarga kita mawaddah warahmah serta sakinah. Dan kalaupun Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah riwayat di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah didatangi oleh Sayyidina Umar, bagian dalam keadaan menangis. Rasul bertanya, "Ya Umar, ada apa?" "Ya Rasulullah, di luar ada anak muda." "Saya lemes banget." "Udah kalau begitu, suruh masuk." Akhirnya anak muda tersebut masuk menghadap Rasulullah SAW, bagian pun juga dalam keadaan menangis. Kata Rasulullah, "Ada apa kamu kok nangis?" "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya telah melakukan dosa yang begitu besar. Saya khawatir Allah Subhanahu wa taala murka, marah kepada saya." Kata Rasulullah, "Wahai anak muda, ya, bukankah Allah itu Maha Pengampun?" "Iya ya Rasulullah, tapi dosa saya besar benar." Kata Rasulullah, "Wahai anak muda, besaran mana? Dosa kamu sama kursinya Allah." Kata anak muda tersebut, "Ya Rasulullah, gedean dosa saya ketimbang kursinya Allah Subhanahu wa taala." "Wahai anak muda, besaran mana? Dosa kamu dengan arsy-Nya Allah." Kata anak muda tersebut, "Ya Rasulullah, gedean dosa saya ketimbang arsy Allah Subhanahu wa taala." Bayangin coba. Jadi dia anak muda, dia ngaku melakukan kesalahan yang luar biasa, dosanya gede, sampai dia menganggap dosanya itu lebih besar daripada kursinya Allah dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya, Rasul bertanya, "Wahai anak muda, besaran mana dosamu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya?" Dia ini anak muda. "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah, besaran rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala." Dia udah tobat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapapun yang dosanya kalaupun besar, kalaupun segede gunung, kalaupun seisi langit dan bumi, Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kemudian Rasulullah tanya, "Wahai anak muda, emang apa yang kamu telah kerjakan?" Kata anak muda, "Ya Rasulullah, saya malu untuk menyebutkan." "Udah, sebutin apa yang kamu telah lakukan sehingga kamu menganggap bahwa kamu melakukan kesalahan dosa yang begitu besar." "Ya Rasulullah, saya ini tukang penggali kuburan dari kecil. Satu ketika, ya, itu ada mayitan, ya, seorang gadis dari kaum Ansor meninggal. Seorang gadis dari kaum Ansor meninggal. Udah sepi, ya, kemudian apa? Saya gali, ya Rasulullah. Saya gali itu kuburan, kemudian saya angkat, saya keluarin itu si mayit. Saya buka kain kafannya dan saya gagahi, saya perkosa. Ketika setelah saya perkosa, saya tinggalin begitu saja. Ketika saya mau meninggalkan itu mayit itu berdiri dan berkata, "Wailaka ya Syam, wahai anak muda, celaka kamu. Apa kamu nggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat yang akan menghukummu yang telah melakukan kezaliman kepadaku? Engkau telah meninggalkanku dalam keadaan junub menghadap Rabbku, Tuhanku." Ini ketika
ketika mendengar cerita ini, kisah ini, ya sahabat dari anak muda tersebut, Rasulullah Pak itu diri langsung bilang apa? Wahai anak muda, keluar kamu. Pantas kamu kalau gitu masuk ke dalam neraka. Bayangin Pak, Rasulullah pun juga bisa marah. Kalau kata ahli hadis ini berarti sisi basyariahnya Rasulullah yang tetap manusia biasa, karena ini udah kelewatan. Kenapa? Tadi mempergauli atau memperkosa seorang perempuan dari kaum Ansor lagi. Udah gitu meninggal lagi, udah jadi mayit. Keluar nih anak muda. Keluar anak muda ya dalam keadaan dia putus asa, tapi dia tetap istiqomah. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Dia sungguh-sungguh taubatnya, pas di ujung malam ke-40 dia doa kepada Allah. Apa bunyinya? Ya Allah, seandainya taubatku ini Engkau terima ya Allah, maka sampaikan taubatku ini Engkau terima kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi apabila taubatku ini Engkau tidak terima ya Allah, maka turunkan api yang untuk membakar diriku, agar aku nanti di yaumil kiamat tidak Engkau azab. Gak lama kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah yutri'us salam, Allah telah menitipkan salam kepadamu. Oh iya, innahus salam wa minhus salam wa ya'udus salam. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala adalah keselamatan. Ya, dari yang keselamatan pun juga kembali keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad Rasulullah, Allah nanya, siapa yang telah menciptakan makhluk-makhluk? Jawab Nabi, ya malaikat Jibril, Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk dan juga diriku. Kemudian Allah bertanya, siapa yang telah memberikan rezeki makhluk-makhluknya? Ya malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya dan juga diriku. Kemudian Allah bertanya kepadamu, siapa yang bisa memaafkan dosa-dosa hamba-Nya? Rasulullah menjawab, Allah yang bisa memaafkan dosa-dosa hamba-Nya pun juga dosa-dosaku. Kalau begitu maafkan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu akhirnya Rasulullah manggil anak muda tadi yang tidak diusul sama Rasulullah SAW dan berkata, wahai anak muda, bahwa taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Rajab. Bulannya istighfar, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama sangat menganjurkan kepada kita memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka siapa yang bulan Rajab dia banyak istighfar, siapa bulan Rajab dia meningkatkan ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan mudahkan dia masuk bulan Sya'ban dengan banyak ibadah. Kalau Rajab yang udah ibadah, Sya'ban yang udah ibadah, nanti Ramadannya enteng. Kenapa? Karena kata ulama Rajab Sya'ban ini pemanasan. Contoh misalnya Ronaldo, ya kenalan Ronaldo ya, Messi dan Messi mau pertandingan, biar kata dia hebat banget, ada pemanasan nggak? Karena ada pemanasan, ada latihan. Sama Ramadan ya, di 2 bulan lagi. Maka sekarang bulan Rajab, bulan Sya'ban kita pemanasan nih. Dianjurkan kita puasa, dianjurkan kita banyak sedekah, dianjurkan kita banyak baca Quran, baca selawat dan sebagainya. Nanti bulan Sya'ban juga begitu. Rajab ini untuk membersihkan dosa-dosa, Sya'ban untuk menghiasi. Kayak model kita kedatangan tamu nih, 2 bulan lagi, pastinya apa? Kita akan bersih dulu ke rumah kita. Ya, kita sapu, kita pel dan sebagainya. Udah bersih, kayaknya belum cukup nih. Harus dihiasi, kita beli tuh kembang-kembangan, mungkin kita dekor dan sebagainya. Itu bulan Sya'ban. Rajab itu bulan pembersihan, Sya'ban itu bulan penghiasan.
Kalau udah bersih, dihias, tamu juga datang enak. Nah, Ramadan adalah tamu yang menghampiri kita. Maka ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan, kalimat Ramadan tidak ada berkahnya di sini. Coba kita perhatiin, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita cuma minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pertanyaannya, kenapa kita nggak minta keberkahan di bulan Ramadan? Kata ulama, karena Ramadan itu sendiri adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, maka tidak perlu minta lagi keberkahan, karena Ramadan isinya semua barokah. Nah, bulan Rajab, Sya'ban, ya kita minta berkah, bermakna ziyadatul khair bil khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan, berarti siap-siap. Kalau tadi misalnya tim hadroh ya baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, siap-siap Allah nanti akan berikan kita kesempatan banyak buat ibadah. Siap-siap capek, siap-siap untuk meningkatkan kuantitas ibadah. Kenapa? Karena nanti bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Rajab ini pun juga ya ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam catatan sejarah ada dua manusia yang Allah angkat ke langit. Mungkin ingat yang pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj. Cuma latar belakangnya beda. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit, ditaruh di langit kedua, nanti ketemu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad sama Nabi Isa di langit kedua. Latar belakang dari Nabi Isa diangkat karena pada saat itu Nabi Isa pengen disalib, pengen dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diserupakan Nabi Isa. Jadi yang disalib pada saat itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan genting, dalam keadaan yang luar biasa mencekam, Nabi Isa harus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dalam keadaan genting, tapi beliau dalam keadaan sedih, amal husni, karena orang-orang yang beliau cintai, orang-orang yang dekat dengan beliau itu banyak yang meninggal. Dalam keadaan sedih, Allah hibur. Kata ulama, Allah menghibur Nabi Muhammad dengan berangkatkan Nabi Muhammad, ya, Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi kita aja Pak, ada ininya, ada hiburannya, ya. Cuman hiburannya kalau Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, kalau kita yang bilang puncak lah, ya. Maka nggak apa-apa, dan ibadah juga. Kalau kita nih sekarang lagi libur, ngajak istri, ngajak anak, kemudian jalan-jalan, jangan ngaji mulu, ya. Besok ngaji, sekarang ngaji mulu. Karena sekali-kali aja tuh istri, anak, ya minimal ke Giant ya, atau ke mall kan begitu ya. Supaya kenapa? Supaya hati dan hati istri dan anak itu terhibur. Itu pun juga ibadah. Wali-wali Pak, wali-wali. Kalau wali-wali itu paling senang itu ke laut, ya, sama kita juga ke laut ya. Kemudian kita lihat berbeda, ya, Bali ke Bali dah, jangan-jangan dah, ya, kalau ke Bali mah jangan dah. Kalau wali itu pak ke laut, karena melihat bahwa kebesaran Allah di situ banyak. Betapa kecilnya kita kalau di hadapan laut, satu. Kemudian yang kedua, ya, yang namanya laut Pak, biar kata kotoran masuk kayak apapun juga tetap aja tuh airnya asin. Ya benar nih. Makanya penamaan Majlis Al-Bahri luar biasa banget ini. Saya kaget juga Pak, baru pertama kali luar biasa Majlis Taklim Al-Bahri. Karena saya secara filosofis sudah tahu tentang Al-Bahri. Karena tadi wali-wali pun juga, ya, itu banyak yang senang. Saya punya guru ada di Aceh Pak. Itu di Aceh namanya Abu Antoni Al-Khaldi. Seceng Bintan masih ada itu. Ya, punya pesantren itu Pak, punya pesantren di pinggir laut. Pada saat itu ya kejadian tsunami. Tahun berapa waktu itu tsunami itu? 2004. Ada orang Aceh nggak di sini? Orang Aceh, namanya Abu Antoni Al-Khaldi. Itu Pak, saya punya guru ya, guru zikir saya, salah satunya beliau. Itu ketika terjadi tsunami, beliau kumpulin santrinya. Kata beliau, hai santri, kalau
Kalau mau pulang silakan, kalau mau ikut abah silakan gitu kan. Kami ikut abah aja gitu kan. Oh ya udah di sini gitu. Kemudian apa? Beliau punya saung Pak. Beliau punya saung ya, duduk sila sambil merokok. Santai aja rokok. Makanya kalau misalnya ada yang bilang bahwa rokok itu haram, saya nggak setuju. Ya, karena wali-wali banyak yang rokok juga gitu Pak. Ya wali-wali banyak yang rokok. Mungkin yang haramnya memang karena nggak punya duit kali ya. Ya kalau yang ngerokok nggak apa-apa, cuma jangan ngaramin jangan. Itu bahaya itu ngaramin. Kalau kita mau belajar maaf secara fikih, kalau misalnya rokok diharamkan Pak, itu APBN, itu semuanya ya kan, itu bangun buat jalan raya itu kan ada APBN itu. Hukumnya nanti begitu Pak. Kalau rokok haram berarti itu jalanan juga. Ayo hati-hati kan. Makanya makan aja dan minimal. Ya jangan bilang wajib jangan. Ya. Nah kemudian apa? Ketika beliau merokok dan sebagainya, itu tsunami itu Pak. Kejadian tsunami itu 2004 itu beliau santai aja itu. Ya. Ketika mau sampai di pesantrennya itu laut kebelah juga. Kebelah dan pesantrennya itu enggak terhanyut dengan air arus lautan itu. Ternyata pas diselidiki ya, itu di depan pesantren beliau ada karang besar. Ada karang besar, ketika ada air ombak, maka kena karang langsung pecah. Itu logisnya. Kalau kita tahu misalnya nih, ada karang nih, kemudian kejadian tsunami, kira-kira kita antar nggak dulu begitu? Wah ada gitu bagaimana? Lari kita ini enggak, padahal dia juga nggak tahu ada karang atau enggak. Ya maka lautan itu tadi ya penuh dengan misteri dan sesuatu yang luar biasa. Ya maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis ini. Ya, mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya al-bahr itu Pak ya bisa muat keberkahan, bisa muat rezeki, bisa buat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita kembali lagi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua manusia yang diangkat oleh Allah, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengutip di dalam kitab Khazinatul Asrar. Ini kejadian di malam Isra dan Mi'raj. Ya, ada satu malaikat yang jatuh tersungkur ke tanah, kemudian sayapnya patah, badannya itu habis berubah. Ya, ketika berubah, kemudian ya malaikat Jibril yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Jibril, itu malaikat kenapa? Kok sampai sayapnya patah, kemudian sampai dia jatuh tersungkur ke tanah? Ya Rasulullah, itu malaikat yang pernah disuruh oleh Allah untuk menghancurkan satu kaum. Tapi ini malaikat ya, dia tidak mengerjakan, lamban kerjanya, sehingga Allah marah kepada malaikat tersebut selama 4.000 tahun. Sebagaimana engkau lihat keadaannya seperti ini. Bayangin Pak, 4.000 tahun Allah murka. Kemudian Nabi nanya, ya malaikat Jibril, emang gak ada jalan untuk taubat? Ada ya Rasulullah, yaitu dengan cara malaikat tersebut baca sholawat kepadamu sebanyak 10 kali. Berapa? 10 kali. Makanya malaikat tersebut disuruh baca sholawat kepada Nabi 10 kali. Ketika setelah sudah membaca sholawat 10 kali, ya keadaannya dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti semula. Cuma ada bedanya. Ya, malaikat itu walahu ya sab'una alfa wajhin. Malaikat itu punya 70.000 muka Pak. 70.000 muka, satu muka itu punya 70.000 mulut. Bayangin, ini jadi coba kita bayangin ini satu malaikat nih. Ini malaikat Mukarrabin ya. Punya 70.000 muka, satu muka punya 70.000 mulut. Satu mulut punya 70.000 lidah. Goyang-goyang dah, coba bayangin dah.
Makanya manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna, Pak. Satu lidah itu per tasbih sebanyak 70.000. Saya hitung-hitung tuh, Pak. Saya hitung-hitung udah lama nih kitab ini saya baca. Ya, satu tasbih itu nanti fakhalaqallahu fi kulli tasbihin malakan. Allah menciptakan dari satu tasbih itu satu malaikat. Berarti malaikat jumlahnya ada 24 miliar 10 juta. 70 kali 70 kali 70 kali 1000. Ya, dapat 24 miliar 10 juta. Ngapain? Yastaghfirullah. Itu malaikat kerjaannya, Pak, yang 24 miliar 10 juta tadi itu kerjaannya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala liman shalla alaika, buat orang yang suka baca selawat kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ya. Itu kejadian di malam Isra dan Mi'raj. Cuma tadi obatnya baca sholat. Makanya mohon maaf kalau sekiranya ada yang susah, yang merasa hatinya gundah gulana, kalau belum ketemu guru spiritual ya yang sebelum mursyid, banyakin baca sholawat aja, Pak. Minimal 10, bisa syukur-syukur 100, syukur-syukur 1000 ya, pokoknya luar biasa. Dalam kitab itu juga, Pak, bahkan ada malaikat itu sama sayapnya patah. Padahal anak buahnya itu 70.000 malaikat juga sama. Ini dia sedih banget karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya malaikat Jibril, ya, karena ini malaikat kenal sama malaikat Jibril kenal sama dia. Kata Jibril, emang kenapa kamu bisa diajak sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, ya, aku tidak berdiri sebagaimana malaikat yang lain berdiri. Jadi gini, Pak, itu malaikat di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan isinya malaikat semua tuh. Nah, malaikat itu dari awal penciptaan ada yang disuruh tasbih aja dia. Subhanallah. Ada yang udah tahlil, tahlil aja dari awal sampai nanti hari kiamat. Ada yang sujud aja. Ada yang ruku aja. Jadi malaikat itu kerjanya semua begitu, Pak. Nah, ketika Nabi Muhammad lewat, nah semua aktivitas berhenti. Para malaikat berdiri, ikraman wa ta'ziman, menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya tadi kita ada namanya mahalul. Ini dalilnya, Pak, salah satunya kita Bajinatul Aswad, malaikat aja berdiri. Nah, ini malaikat ada dua riwayat. Yang pertama, dia yang berdiri ketika Nabi lewat. Yang kedua, ya, riwayat yang kedua, dia diri tapi nggak sempurna. Begitu. Gara-gara nggak berdiri, gara-gara nggak sempurna dirinya, Allah azab dia. Bayangin, cuman gara-gara kagak nggak diri. Kayak misalnya besok nih ada murid, kemudian ada makhluk yang kagak berdiri, udah angkat aja, itu mau diazab sama Allah, gitu juga. Ya, mau dibetot aja, bukan karena mohon maaf ada juga orang yang kagak berdiri, Pak, lagi makhluk yang dalilnya mana? Nah itu tadi Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika beliau dalam keadaan sakit, Pak, berbaring nih, dijenguk sama sahabat-sahabatnya. Ketika menjenguk, ya, salah satu sahabatnya nyebut nama gurunya. Ketika disebut nama gurunya Imam Ahmad bin Hanbal yang tadi tidur, beliau diri langsung. Ini yang juga kaget, ya Syekh, kenapa beliau berdiri? Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak pantas seorang murid apabila disebutkan gurunya dia dalam keadaan tiduran. Coba itu Imam Ahmad bin Hanbal, mujtahid mutlak, disebutin nama gurunya berdiri, ini disebutin nama Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau kita kudu berdiri, menghormati. Nah kemudian Pak, malaikat tersebut ya disapati oleh malaikat Jibril, tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. La kata Allah, la aqbalu syafa'atak, saya nggak akan terima syafaatmu oleh malaikat Jibril hatta yusalli ala habibi Muhammadin, sampai itu malaikat yang berselawat kepada kekasihku Muhammad
Asra Marat sebanyak 10 kan? 10 kali. Ternyata Pak saya teliti ya, kalau ada orang yang melakukan dosa ini malaikat ya, itu obatnya tadi ya, dia baca selawat kepada Nabi sebanyak 10 kan? 10 kali. Nah, ini bulan Rajab ya, tentunya kita adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Mari sama-sama kita baca istighfar banyak-banyak, kemudian itu juga banyak baca selawat, ngarep-ngarep supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tujuan daripada Isra dan Mi'raj yaitu tentunya adalah melakukan sholat 5 waktu. Nabi Pak ketika dari langit pertama 2, 3 sampai 7, Nabi kok senang banget. Nabi ngomong begini, enak bener nih ya Isra dan Mi'raj, seandainya umatku juga ngerasain. Ngomong begitu dalam hati, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat perintah sholat, kata Allah, nanti umatku juga akan merasakan nikmatnya Isra dan Mi'raj. Di dalam apa? Di dalam sholat. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Ini bukan hadis. Saya teliti, ini bukan hadis. Cuman ada di dalam 3 kitab. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Maka ketika Pak Allahu Akbar, kayak Umar bin Khattab itu ketika beliau ke panah, kalau udah mi'raj Pak, itu ruh itu udah nggak di jasad gitu. Ada Pak, ada tapi udah nggak, kalau bahasa kita kan nggak eling lagi kan. Kan Umar bin Khattab bertanya itu Pak, ada berapa panah itu kan, ketika mau ditancap, mau dicabut sama sahabat, kata Umar bin Khattab, jangan sekarang, entar pas saya lagi sholat. Allahu Akbar, pas sholat tuh Pak, dicabut sama sahabat panahnya satu-satu tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Umar apa? Udah dicabut belum? Sahabat kaget, udah dicabut itu, bayangin Pak. Kagak berasa sholat, ya ketancap panah dicabut kan sakit tangan. Kita mau boro-boro panah Pak, nyamuk aja nyamuk. Mama biar nyamuk ya. Siapa baru nyamuk? Coba. Jauh banget yang bekas ibadah kita. Ada lagi sahabat Pak, lagi sholat. Allahu Akbar, kebakaran. Itu orang sholat aja tuh Pak. Assalamualaikum, kebakaran nih. Coba kita begitu. Loh, baru api dong asap langsung kabur gitu. Orang kalau udah mi'raj begitu. Nah, mohon maaf, kalau kemarin ada Habib yang ngomong, yang ada gurunya mi'raj itu sampai berapa tadi? 70. Ya, saya agak aneh juga nih. Mi'rajnya bener, tapi enggak dengan jasad, dengan ruh bener, tapi enggak kasih turun muntah. Karena dalam ilmu tasawuf yang mi'raj itu dalam keadaan memang udah tidak ada apa-apa, enggak ngerasain apa-apa, karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 70 Pak, orang-orang yang sholat malam itu bisa tiap malam mi'rajnya, tapi bukan seperti mi'rajnya kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasa dekatnya sama Allah, karena dipandang sama Allah, dikasih ada yang disebut dengan fana. Fana itu udah nggak ingat apa-apa, bahkan dirinya nggak ingat dengan dirinya. Itu kayak tadi tuh, ya kebakaran nggak ingat, kemudian pas lagi ditancap panah pun juga nggak ingat. Itu karena memang sudah mi'raj ya. Mudah-mudahan sholat kita bisa seperti itu Pak ya. Kalaupun kagak ya nggak apa-apa lah, yang penting yang 5 waktu rapihin, bagusin, cakep banget tuh. Karena sholat bagaimanapun nanti di yaumil qiyamah yang akan diminta pertanggungjawaban yang pertama kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita istiqomah untuk bisa memperbaiki sholat kita, untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lainnya, termasuk dengan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadiyan mahdiyyan ghairil dhalin wa la mudillin. Salman li awliyaika wa dhulli 'indaika muhibban mahabbaka wa nu'adi wa nu'adi bi adal man khalaq. Allahumma hadha du'a minka wa lakal ijabah wa
wa la tuqal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ya akramul akramin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Masya Allah la quwwata illa billah in abtaqatul arham wa tabaqaru syai'in minna garatullah ya garatullah jadi senusatan fi halin dunia garatullah adatil adul wa jaru wa radin jil wa kababili wa liya kababili nasr wa asma wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin rabbana taqabbal minna innaka samid du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam da'wahum biha subhanahu wa ta'ala biha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Alhamdulillah sekolah acara sudah selesai. Hari ini jamaah semuanya silakan yang masih ada di depan makanannya dimakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Gimana Pak Syukur Aliando? Saya takut ini. Maaf. Maaf ya.